Diceritakan dari sebuah kisah dari kitab Sahih Al-Bukhari yang menceritakan tentang kisah seorang lelaki yang telah menjadi pembunuh 99 orang. Kisah ini diceritakan terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dahulu pada masa sebelum kalian, ada seorang laki-laki yang pernah membunuh 99 jiwa. Kemudian ia mendatangi sekumpulan orang dan bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling soleh di muka bumi. Kemudian diberitahukan kepadanya tentang seorang rahib. Orang itu pun ditunjukkan kepada seorang rahib, pendeta, yang paling soleh dalam agamanya. Lalu lelaki yang ingin bertaubat itu pun mendatangi orang soleh tersebut dan dia bertanya, 'Bagaimana pendapatmu jika ada seseorang telah membunuh 99 jiwa? Apakah jika bertaubat, taubatnya masih akan diterima?' Orang soleh si rahib itu pun menjawabnya, 'Orang yang berbuat seperti itu tidak akan diterima taubatnya.' Lantas, orang itu pun sangat marah mendengar jawaban sang rahib. Saking marahnya, orang tersebut membunuh orang rahib tersebut, maka genaplah 100 nyawa yang telah ia renggut jiwanya. Setelah melakukan pembunuhan itu, menyesallah orang tersebut. Rasa bersalah dan dosa membuatnya resah dan gelisah. Bayang-bayang perbuatan dosanya begitu besar di benaknya. Kemudian dia kembali lagi mendatangi sekumpulan orang di suatu tempat. Dia lalu bertanya kepada mereka, 'Tahukah mereka tentang keberadaan seseorang yang paling soleh di muka bumi ini?' Lalu sekumpulan orang itu pun menunjukkan kepada seorang alim yang berilmu. Setelah mengetahuinya, lelaki itu lantas menempuh jarak yang jauh menuju orang soleh yang berilmu itu. Setelah bertemu dengan orang soleh yang berilmu tersebut, dia bertanya, 'Apakah jika seseorang telah membunuh 100 jiwa, apakah taubatnya masih akan diterima?' Orang soleh yang berilmu itu pun menjawab, 'Ya, masih akan diterima. Dan siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan taubatnya itu? Maka pergilah dari tempat buruk asalmu, dan menujulah ke tempat lain yang jauh di sana, karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah Ta'ala, maka sembahlah Allah bersama mereka. Dan janganlah kamu kembali ke tempatmu yang buruk dulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat zolim.' Lantas laki-laki itu pun pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang soleh tersebut. Tetapi belum tiba dia di tempat yang dituju, ketika sampai di tengah perjalanan, kematian ajal orang itu pun telah menjemputnya. Laki-laki itu meninggal di antara dua tempat tersebut, yaitu tempat buruk yang dia tinggalkan dan tempat baik yang ia sedang tuju. Akhirnya, datanglah dua malaikat yang hendak membawanya, maka terjadilah perdebatan di antara kedua malaikat itu, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, "Orang ini telah datang dalam keadaan bertaubat, dengan menghadapkan hatinya hanya kepada Allah Ta'ala saja." Namun kemudian malaikat azab berkata, "Tetapi orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun dalam hidupnya, jadi biarkan aku yang membawa orang ini." Akhirnya
Allah mengutus seorang malaikat lain di antara mereka. Maka datanglah malaikat itu. Kedua malaikat yang sedang berselisih tadi pun sepakat untuk menjadikan malaikat yang baru datang itu sebagai penengah perselisihan di antara mereka. Malaikat ketiga itu berkata, "Ukurlah jarak antara kedua tempat itu, jarak antara tempat kampung halamannya yang buruk yang dia tinggalkan, dengan tempat yang baik yang dia sedang tuju. Jika jaraknya lebih dekat, maka dia, malaikat rahmat, yang lebih berhak atas manusia ini." Lalu, mereka bertiga pun mengukur jarak antara kedua tempat itu. Ketika kedua malaikat itu sedang mengukur jarak masing-masing tempat tersebut, Allah memerintahkan kepada tanah dan bumi yang berada di antara tempat itu, dengan tempat yang dituju menjadi lebih dekat, bedanya hanya beberapa depa saja. Lalu mereka bertiga menemukan kesimpulan bahwa orang ini lebih dekat dengan tempat yang dia sedang tuju. Akhirnya, ruhnya pun lalu diambil dan dibawa oleh malaikat rahmat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, masing-masing dalam syahihnya. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang dan menerima taubat semua hamba-hambanya yang taubat dengan sungguh-sungguh. Dalam Al-Quran ada beberapa surat tercantum yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menerima taubat. Salah satunya termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 39, artinya, "Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin bila melakukan dosa di hatinya diberi bintik hitam. Bila bertaubat dan mau meninggalkannya dan minta ampun kepada Allah dan membaca istighfar, maka hatinya mengkilat lagi. Bila tidak bertaubat dan menambah dosanya, maka bertambah bintik hitamnya, sehingga menutupi hatinya." Dari Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Sesungguhnya iman itu terlihat seperti sinar yang putih. Apabila seorang hamba melakukan kebaikan, maka sinar tersebut akan tumbuh dan bertambah sehingga hati berwarna putih. Sedangkan kemunafikan terlihat seperti titik hitam, maka bila seorang melakukan perkara yang diharamkan, maka titik hitam itu akan tumbuh dan bertambah hingga hitamlah warna hati."